duit. Nek ora duit itu rezeki. Duitnya ngomong nggih. Duit kudu abang, nek ora abang itu dupati rezeki. Ya. Allah itu memberikan kita sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekedar duit. Wau kalau matur oksigen, kebutuhan kita setiap hari kira-kira 200 liter. Niku nek diregani rupiah kira-kira 10 yuta setiap hari. Dan Allah tidak pernah meminta kita uang. Belum lagi kalau kita setiap hari menggunakan napa niku peralatan bantu nek wis wong operasi bypass ganti katup jantung niku. Saya punya teman ingkang pernah operasi katup jantung kinten-kinten kalih dosa tahun kepengker. Itu cerita dengan saya operasi itu habisnya 70 juta 20 tahun kepungkur. Dan sejak saat itu dia harus meminum obat untuk mengencerkan darah. Yang waktu itu saya tanya niku harganya sekitar 3.000 rupiah 20 tahun kepengker nih. Rusak nih. Dia harus minum. Kenapa? Karena darah kita ini kurang cair untuk katup jantung bikinannya manusia. Jadi darahnya harus diencerkan setiap hari. Nek mboten katup jantungnya mandek terus wonge mati. Nggih. Lah kula panjenengan sami diberi oleh Allah taala jantung yang sehat niku kanugrahan, ora iso dihitung dengan duit niku. Itu belum nikmat-nikmat yang lain loh. Kalau panjangan saya pinari dengan rezeki alisnya diletakkan di atas mata. Coba bayangkan kalau alis kita dipindah nang ngisor. Oh semaput awake dhewe nggih, mata kita setiap hari berenang. Ora enak rasane niku. Walhamdulillah kalau panjangan dengan rezeki hidung kita itu dua, menghadapnya ke bawah, padang lalu dia menghadapnya ke atas. Namun ibu-ibu, bapak-bapak susah ya orang bersyukur. Pramila kenapa Rasul kita itu mensunahkan kalau kita berkaca, bercermin itu Pramila Kanjeng Nabi Muhammad SAW mensunahkan kita kalau kita bercermin donga Allah alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ngemutaken terutama ibu-ibu nggih, ibu-ibu niku nek macak ning harapan kaca nganti setengah jam ora krasa sosok nggih. Nek bapak-bapak niku sak-sake biasane nggih. Bapak ibu-ibu ngemutaken ada doanya bersyukur alhamdulillah segala puji bagi Allah. Wahai Allah, sebagaimana telah engkau sempurnakan bentukku maka perbaikilah akhlakku. Kita bersyukur kenapa? Karena sedantenipun menika kanugrahanipun Allah dan dia lebih mahal daripada duit. Lajeng perkawisipun ketika nikmat Allah datang kepada kita jumlahnya sangat banyak, lah ibadah kula panjenengan sami ora sepiro. Nggih, ibadah kita itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ora sepiro. Gek piye ngoten niku? Nggih. Wadzan subuh Allahu akbar itu kode dikok selimut ditarik selimute. Waduh banget ya saat ini punan. Nggih to, benten saat ini punan. Sudah mulai dingin hari ini. Ya. Niku mangke ketika kita sholat ngasar petang rakaat nggih pas awake kesel ngantuk sirai rada memet sholat ngasar petang rakaat pinten menit ibu-ibu? 2 menit nggih. Kula mboten ngertos wong sholat ngebut niku sing diwaca napa ibu-ibu bapak? Ya. Wah niku Gusti Allah wis hafal liwat. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, sepindah malah ibadah kita dikit, nikmatnya melimpah setiap saat. Ibadah kita sedikit, pertanyaannya lajeng benjang. Menawi kula panjenengan sami tinimbalan Allah Ta'ala terus jawab pertanyaan Allah tentang nikmat Allah arep piye?
Wonten ing hadis sahih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda kama qala la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in aw khamsatin. Sesuk ana ing dina kiamat sebelum kaki manusia bergerak Allah sudah akan menanyakan 4 atau 5 perkara. Salah satunya an jismihi fima ablah, Allah akan bertanya badannya dia gerakkan untuk apa. Niki belum yang lain-lain loh, itu baru badan kita loh. Jari jemari kita pakai untuk apa? Mata kita pakai untuk apa? Lisan kita pakai untuk apa? Nek ngerasani tuanggane telung jam niku ora krasa, berarti ngeleh. Nggih. Mangkano ngrasani niku dosa gedhe apa gede kecil? Dosa besar. Kenapa Allah haramkan di dalam Al-Qur'an? Allah Ta'ala ngendika wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dosa ngrasani tanggane nito wis anggrono ibu-ibu mojo nggih to karo matane lirik-lirik ngoten niku iku bali ngrasani tangane karo lambene kok didit-didit ngoten niku biasane. Nek bapak-bapak niku ya ana ming karo barang nek bapak-bapak niku nggih. Wonten liyane ya ora pati akeh ketoke. Nek ibu-ibu nek wis nglumpuk nggih to rapat RT urung teko tanggane niku wis nglumpuk nang pojok karo le omong bisik-bisik ngoten niku wis. Berbahaya itu kok ngomong. Orang ghibah ngerasani tanggane niku oleh Allah hukumannya sama seperti orang memakan bangkai manusia. Nggih, memakan jenazahnya manusia, memakan bangkai itu hukumnya haram, apalagi yang dimakan jenazah bangkai. Nek saya katakan bangkai mboten layak nggih, jenazahnya manusia. Nggih ibu-ibu nyuwun ngapunten nggih. Nyuwun ngapunten. Sepindah malih. Jadi satu yang perlu kita pahami, nikmatnya Allah banyak sedangkan ibadah kita belum banyak. Yang kedua, apa yang perlu kita sadari? Ingkang angka kalih yang perlu kita sadari untuk menjadi orang baik punika dosa dan kesalahan kita semakin hari semakin menumpuk, semakin hari semakin bertambah. Sedangkan jatah umur kita semakin hari semakin berkurang nggih to. Nek kula pun nate matur nggih kudune wong niku nek nyanyi ulang tahun mboten panjang umurnya. Umurnya itu semakin berkurang. Kok panjang umurnya piye toh? Umur kita itu semakin hari semakin mendekati ya habis cuntrel nggih to. Nek film The End nggih cari dhewe niku lho. Ibu-ibu, bapak-bapak dinar sadani Allah wa iyyakum, kula niku nate dapat cerita. Medeni niki ceritane bagi saya lho. Kinten-kinten setengah tahun yang lalu mungkin atau 7 bulan 8 bulan yang lalu. Kinten-kinten nggih. Ada seorang pemuda, anak muda niku cerios. Kula tadi tentang jatah umur yang habis itu. Anak muda ini bercerita zaman cilik mbiyen. Beliau ini punya tetangga, suami istri. Qadarullah kamarnya anak kecil ini berdekatan dengan kamarnya tetangganya itu. Sehingga kalau tetangganya buka cendela itu anak kecil ini bisa mendengar suara cendela dibuka. Zaman cilik ya. Lajeng dia bercerita, dia tahu tetangganya ini setiap kali suaminya pergi bekerja itu pasti ada laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Dari mana? Karena dia bisa mendengar ketika jendela dibuka lalu lelaki asing itu bercakap-cakap dengan istrinya tetangganya, itu dia bisa mendengar. Kamarnya dekat. Jadi setiap kali suaminya pergi maka ada lelaki yang masuk melalui jendela itu. Sampai akhirnya kemudian mohon maaf sang istri hamil lelaki asing itu. Suaminya tahu dimaafkan oleh suaminya. Ceritanya dereng rampung ibu-ibu. Suatu saat perempuan itu sakit. Nggih.
Lah pas sakit itu dijenguk sama ibunya anak muda yang bercerita itu, dijenguk. Ketika dijenguk, wanita itu bercerita dia baru saja mimpi disiksa oleh Gusti Allah. Mimpi disiksa oleh Allah ten neraka. 2 jam setelah cerita mati wong wedok ini. Medeni mboten? Medeni ibu-ibu bapak-bapak. Nggih. Saestu nih. Dia bercerita 2 jam sebelum mati, dia bercerita dengan ibunya anak muda itu, dia mati mlebu neraka disiksa oleh Gusti Allah. Tonjo to. 2 jam setelah bercerita mati wong. Ya ibu-ibu bapak, dosa kita itu semakin hari semakin banyak. Dosa apapun itu akan disesali oleh manusia. Mbok enake dosa niku kaya ngopo, dia akan menyesal. Kalau ada orang nek para ulama punika ngendika, kalau ada orang yang berbuat dosa di dunia ini dengan tertawa dan gembira, Allah akan membuat dia menangis, bahkan kalau perlu menangis darah dia nanti. Pramila ampun cobi-cobi. Mbok dosane enake kaya ngopo, aja coba-coba. Ya, karena urusannya panjang ibu-ibu bapak-bapak. Setiap hari dosa kita bertambah. Nggih, dosa kita bertambah, dosa kita semakin menumpuk. Ibu-ibu bapak-bapak nyuwun ngapunten nggih. Kita itu bahkan kadangkala punya sifat tidak baik. Napa niku ngremehke dosa kecil, dosa alit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda kama qala, "Iyyakum wa muhtiratiz dzunub fa innahunna ajma'na ala rajulin ahlaknahu." Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu paring sabda, jauhilah sikap meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu apabila berkumpul di dalam diri manusia, maka dia akan membinasakan. Perkawisipun ibu-ibu, bapak-bapak, dosa cilik niku golekane rada angel. Menawi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali wonten ing kitab Al-Kabair punika nyebataken dosa besar itu ada 70 lebih. Golek dosa cilik niku angel. Dosa cilik niku paling, yang ngapunten nggih, paling nek ketemu contoh niku nyileh barange tanggane tanpa izin. Nggih, pinjam sandal milik temannya, botol wonten peken tidak pakai izin. Lho Mas ning tak balekke, nggih, gandeng jenengan bangsul niku dosane cilik. Nek jenengan nyileh tanpa izin wah dibalekke. Niku jenenge maling, Bu. Niku dosa gede niku. Nggih. Pinjam miliknya tetangga kita, kemudian kita kembalikan tapi tanpa izin, namanya ghosab niku. Ghosab itu dosa kecil. Coba bayangkan kalau kita itu tiap hari ghosab, pinjam milik tetangga kita tanpa izin. Nih, kerja ten kantor, gandeng ngagemipun sepatu, tidak punya sandal, di situ pasti ada sandal milik teman kantornya yang geletrek. Setiap kali dia masuk ke kamar mandi mesti pinjem milik temennya tanpa izin. Coba bayangkan kalau misalkan dia di kantor setiap hari itu pinjem sandalnya temannya tanpa izin 2 kali. Nggih, jam 10 karo jam setengah 3. Niku sedina pindho. Nek seminggu 5 hari kerja berarti ping 10. Nggih, 1 pekan 10 kali. Kalau 1 bulan 40 kali. Nek setahun ping kemawon. Kalau dia di kantor 20 tahun. Ibu-ibu bapak-bapak nyuwun ngapunten, ini dosa kecil lho nggih. Itu belum dosa besar urusannya. Ya. Pramila sepindah malih ngemutaken apa yang harus kita sadari ketika kita kepengen jadi orang baik. Sadari bahwa kita ini setiap hari dosanya semakin bertambah. Dan itu urusannya berat. Ibu-ibu, bapak-bapak adinal sadani Allah ya. Yang paling akhir, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah nyebataken yang ketiga,
Apa yang perlu kita sadari, waktu hidup kita semakin hari semakin berkurang. Nggih. Kula panjenengan sami punika senes umatipun Nabi Nuh alaihi salam ingkang yuswanipun 1000 taun. Nggih. Nabi Nuh punika dados nabi 950 taun. Zamane Nabi Nuh usia 300 tahun kuwi isih tanom. Mbah Yusuf panjenengan pun 250 tahun, monggo Mbah tobat Mbah, nggih. Ketemune ning Parangtritis. Nganggo topi pet, nganggo kuatok jin nggih to. Waru nganggo kacamata riben singsot usiane 250 tahun. Zamane Nabi Nuh. Dilengere putune, nggih Mbah niki pun 250 tahun jenengan niki pun cepak-cepak mati iso japle umurku sik 700 tahun le. Itu kalau umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Lah kula panjenengan sami punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda kama qala a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik, umur umatku ki paling swidaan utawa 70-an dan tidak banyak yang bisa melewati angka 70-an. Orang yang usianya 80 tahun, 81, 89 niku wonten ning mboten kathah. Orang meninggal rata-rata usianya 60-an, 70-an, 75, 71, 76, 77, 79. Itu umur kita. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan tidak banyak umatku yang bisa melewati angka itu. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namung swidak, 3 utawi kalih. Wonten ing seperangan riwayat nggih. Nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita itu kalau sudah 40 tahun itu sebagian besar kita sudah melewati setengah perjalanan hidup kita. Nggih niku mangke nek 40 tahun 8 jam pendak dina nggo turu nggih no. Kandhane wong tidur paling baik itu 8 jam. Jadi nek 40 tahun itu pinten 15 tahun kirang sekedhik nggih. Tiga turu. Terus sesuk ibadah pinten jam niku? Salat maghrib 5 menit, wong dhewe salat ngisak rada dawa ya 7 menit, salat subuh 2 rakaat salat dhewe 3 menit, salat ngasar zuhur dhewe rada dawa ya 5 menit, salat ngasar gandeng awake rada kesel ngantuk ya 5 menit wis. 30 menit setiap hari kita pakai untuk sholat. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak. Tidur kita setiap hari 8 jam. Benjang wonten yaumul akhir, semua orang itu Nabi Muhammad ngendika akan dipanggil dengan diberi bendera amal soleh masing-masing dan dari pintu masing-masing. Wong sing ahli sedekah akan diberi bendera sedekah dan dipanggil dari pintu surga sedekah. Nggih. Orang yang ahli siam diberi bendera ahlu siam dan dipanggil dari pintu surga namanya Ar-Rayyan, pintu khusus untuk ahli siam, wong sing sregep poso sunnah. Perkawisipun ora ana kok pintu surga niku ahli turu mboten wonten. Mboten wonten mbok ketak-ketakan ora ana niku. Nggih. Pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kita minta dipanggil oleh Allah dari surga dengan pintu apa? Waktu kita semakin hari semakin sempit, lengi ibadah rada males-malesan isian. Sedekah we mikir-mikir, nggih. Nglebokke kotak infak, gandeng kotak infake ngebut. Salah le nglebokke. Nggih to. Saku kanan 1.000, saku kiri 1.000. Nggih, saku kanan 100.000 sakjane kepengin tuku bakmi godhog telu digo muleh. Pas pengajian kota infake le mlaku kecepeten. Gandeng gua gaget cepet-cepet wong blesak lebokke wis 1.000 nggih to. Rampung to wis iso tuku bakso, tuku bakmi godhog nggih to. Bareng numpak motor ketuk warung pesen bakmi telu
rampung digaweke dipuh. Lah kok sing dilebokke sing 100.000. Niku kelingan nganti 2 tahun lali-lali lho. Wis pokoknya nek arep pengajian ning kono kuduwe 100.000 lebokke ning sak mburi pokoknya. Sangarepe 2.000 paling kok. Ya, ibu-ibu, bapak, nyuwun ngapunten. Kita ini sedekah yo ora akeh, salat duha yo larang-larang, qiyamul lail yo wegah, poso sunah kandhane ora kuat. Gek terus mangkih kula panjenengan sami tinimbalan Allah kepengin dipanggil dari surga yang mana? Monggo dipun penggalih, ya memang ini untuk menyadarkan. Maka pangandinganipun Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nggih, sembilan maling mengatakan umur kita itu paling hanya 60-an 70-an. Ada yang 80 ke atas tetapi tidak banyak. Alhamdulillah tiang 10 pulau kekalih punika tasih gesang ibu-ibu, bapak saya ibu saya ini yuswanipun 83 tahun. Alhamdulillah esek saged ngibadah alhamdulillah. Namun bapak saya itu cerita aku wis entek kancaku le. Jadi bapak saya niku nggih rajin ngisi pengawasan ngeten iki. Ya, beliau punya teman ustadz ning kono, kanca ngaji ning kono entek kabeh. Ya, wis aku dan bapak saya mengulangi kalimat itu hanya sekali dengan saya, kancaku wis entek kabeh iki le. Dulu punya teman tinggal satu, nggih, seorang tokoh Muhammadiyah wonten ing Prambanan. Itu teman akrab bapak saya meninggal sekitar Covid kalau wingi. Nggih. Covid kalau wingi. Bapak saya usianya 82 tahun, rentangnya setelah segan. Ya, fausikum wa iya nafsi bitaqwa wasbidah malih ibu bapak. Jadi 3 hal yang perlu kita sadari. 1, nikmat Allah sangat banyak sedangkan ibadah kita tidak banyak. Yang kedua, dosa kita semakin hari semakin menumpuk. Yang ketiga, waktu kita hidup di dunia ini semakin hari semakin sempit. Monggo dipun penggalih. Nggih. Lajeng, nek orang sudah memahami 3 perkara itu, lalu langkah keduanya apa? Apa yang perlu kita laksanakan? Yo berpikir, piye carane dadi wong apik selanjutnya. Ada jalan kedua yaitu al-fikrah. Nggih. Jalan kedua, setelah kita sadar maka kita kemudian mulai berpikir. Yo monggo terus mikir. Nek ming sadar tok ora ngopo-ngopo padha wae. Nggih, padha wae. Aku ngerti kok aku ki semakin hari semakin cedak dengan mati. Ming ora terus ngopo-ngopo ya sami mawon. Ya. Sama saja, tidak ada gunanya itu. Nggih, kula niku gadah rencang pedamelanipun zaman biyen niku maklar lemah, maklar tanah. Salah sawijining dinten diminta untuk menjualkan tanah seorang simbah putri yuswanipun 62 tahun atau 63, 60-an tahun lah. Pas jagongan rencang kula niku cerios, pas jagongan Mbah Putri ini punya suami. Pas jagongan niku tiba-tiba Mbah Putri niki ngendika kepada rencang kula niku sing diminta untuk menjualkan tanah, Mas, boten sah dangu-dangu nggih niki Mas kula rawuh niki Mas. Mas kula. Bukan suaminya, Mas, pacare. Bandeng rencang kula niku rada dwablek. Malah tambah penasaran, le jagongan disuwek-suweke. Kepengen ngerti kono mbah-mbah umure 6 tahun, 6 tahun duwe pacar. Ditunggu. Wah, niku jebule tanggane rencang kula yang usianya 75 ke 70 kan hampir mendekati 80 tahun. Jalan tumu-tumu pakai tongkat ibu-ibu. Bayangkan itu. 60 dan 80 tahun masih sempat-sempatnya berzina niku. Kula nggih mikir apa ya ora keracunan apa piye lho. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika, "Salasun la yukallimuhum wa yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Kama qala, ada 3 kelompok manusia yang Allah di hari kiamat tidak akan dibersihkan dosanya, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diampuni. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Salah satunya apa? Syekhun zanin, orang tua yang suka berzina, kata kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian yang kedua langkah kita, monggo berpikir apa yang perlu dipikirkan. Sekawan perkawis setengah jam cekap.
Engkang sepindah sekawan perkawis kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-fikratu tata'allaqu bitolabi wal iradah. Bahasa sederhananya adalah apa yang kita cari, dipikirke. Yang kita cari hidup itu apa? Kalau orang hidupnya memang mencari dunia, ya wes golek dunya sak jelek. Tetapi wau kula matur, betapa banyak orang yang menghabiskan hidup mencari dunia dan tidak diberi dunia oleh Allah. Nggih. Monggo dipun pirsani. Nek wonten ing hadis sahih riwayat sahabat Imam Abu Dawud, Rasul kita ngendikan hadisnya panjang, dimulai dengan innama dunya li arba'in. Lalu ada 4 disebutkan. Dunia itu Allah ciptakan untuk 4 orang. 1, niki kalau kita sederhanakan dengan kalimat kita, orang kaya yang mati masuk surga. Yang kedua, orang miskin yang mati masuk surga. Yang ketiga itu orang kaya yang mati masuk neraka. Yang keempat, orang miskin yang mati masuk neraka. Pertanyaannya, dari 4 kelompok manusia ini mau dipun pirsani sekitar kita, sing paling oke sing pundi? Wong sugih ahli ibadah, napa wong ra duwe duit, ra duwe bondo ahli ibadah, napa wong sugih mblegedu ning ahli maksiat, napa wong ra duwe sing ahli maksiat? Nek didelok-delok jebule sing nomor 4. Nggih, ora sugih, montore ming kreditan, nggih. Ora gelem salat, ora gelem poso, ora gelem ngaji. Kepengin nonton dangdute dadak adol kakrok. Ora duwe duit to. Dan itu model orang-orang di sekitar kita monggo pirsani. Jadi rupanya orang paling banyak di dunia orang yang tidak punya harta dan tidak mau beribadah kepada Allah. Kayak uripe ngoten niku golek apa oleh apa. Monggo dipun penggali. 1, yang perlu kita pikirkan adalah niat kita, tujuan kita untuk apa, keinginan kita untuk apa. Kalau kita kepinginnya mencari dunia, ya wes rampung urusane. Tetapi kalau niat kita mencari ridhonya Allah, maka dia akan memakai dunianya untuk mencari ridho Allah. Nggih. Ingkang nomor kalih, tata'allamu bil ilmi wal ma'rifah. Yang kedua, kemudian ketika kita kepengen berjalan menuju Allah, ya ono carane disinau. Nggih, nek gampangnya napa ya monggo ngaji. Karena berjalan menuju Allah itu ono carane, ora sak-sake. Nggih, gandeng cah nom, ora tau salat subuh pertama semangat 5 rakaat. Niku salat subuh batal niku Bapak Ibu-ibu. Nggih. Ngaten. Kenapa ada caranya? Nyuwun ngapunten nggih. Ahli kitab niku saking tresnane kepada Nabi Isa alaihi salam, apa yang dikerjakan? Saking tresnane kepada Nabi Isa alaihi salam, itu Nabi Isa diangkat derajatnya menjadi anaknya Allah. Bayangkan. Nggih. Apa yang didapat? Gusti Allah duka, Pak. Ada orang yang sangat mencintai Allah, tetapi karena caranya salah dimurkai oleh Allah. Contohnya sinten? Ahlul kitab nih, ya. Dan itu diabadikan oleh Allah wonten fatal hadits. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa btigha ridwanillah fama ra'au haqqa ayatiha. Bahkan mereka sampai rela tidak menikah sepanjang hayat, disampaikan oleh Allah wonten Al-Qur'an. Saking tresnane kepada Allah, itu rela tidak menikah untuk beribadah. Sayangnya satu, fama ra'au haqqa ayatiha, dia tidak bisa menjaga haknya Allah yang harus dijaga. Kenapa? Karena haknya Allah itu kudu disinau. Nek arti tenanan. Apa itu? Allah menyampaikan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak pernah punya anak dan tidak pernah diperanakkan oleh siapapun. Ada orang yang sangat mencintai Allah, dia meyakini Nabi Isa anaknya Allah. Duka Gusti Allah. Ya ibu-ibu bapak-bapak, jadi menjadi orang baik itu kudu ngerti carane. Nggih. Poso niku paling gede ganjarannya begitu adzan maghrib langsung buka. Kata Rasul kita berkah itu. Gandeng wong rarti nggih to, mek gandarane tambah le buka jam 09.00 bengi, itu ngeleh tambah gandarane dikurangi malah.
Kenapa? Ada caranya. Yang ketiga, apa yang perlu kita pikirkan? Yang perlu kita pikirkan adalah kita harus bisa membedakan mana manfaat dan mana bahaya. Kenapa? Nyun ngapunten. Yang ketiga ini ya. Mikir ke apa yang bermanfaat untuk kita dan mana yang berbahaya. Awit punapa nyun ngapunten ibu-ibu bapak. Sedaya perkawis wonten ing donya menika ana manfaate. Ya, maka yang diharamkan oleh Allah itu yang manfaatnya lebih kecil daripada mara bahayanya. Sedaya perkawis wonten ing alam semesta itu ana manfaate, napa mawon wis. Ngerampok itu ana manfaate. Bagi siapa? Bagi perampok dapat duit. Bagi keluarganya perampok dapat rezeki. Nggih. Tapi apakah Allah menghalalkan? Tidak, diharamkan. Kenapa? Karena dosanya lebih besar. Nggih. Napa? Nganake duit. Wah niku untungnya gede. Duit niku nek dianake ora bakal mati. Ora butuh pakan. Mesti untung. Nggih. Tetapi dia dosanya lebih besar. Kenapa? Dia seharam-haramnya harta, karena dia berbuat zalim kepada orang yang membutuhkan duit. Pinjam itu kan karena butuh, lalu kemudian dia memaksa orang itu untuk membayar lebih, itu zalimnya. Maka Allah haramkan riba. Napa malih ibu-ibu bapak-bapak, nyuwun ngapunten, zina. Zina kono manfaate kandhane sing wis tau zina rasane enak kandhane. Tetapi dosanya sangat besar sampai dilaknat berkali-kali oleh Allah Taala Rasul kita Muhammad. Kenapa? Dia merusak manusia. Nggih, ibu-ibu bapak-bapak nyuwun ngapunten nggih. Imam Syafi'i punika ngendika, az-zina dainun idza tarottahu fal wafa'u fi ahli baitika fa'al. Zina iku utang. Nek ana wong tumindak zina, engko sing bayar anak putune. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada orang berzina, seorang suami atau seorang istri berzina, anak-anaknya akan berzina. Ingkang ngendika Imam Syafi'i rahimahullah. Nggih, ingkang ngendika Imam Syafi'i lho, kula ming macake apa yang beliau sampaikan. Maka jangan coba-coba mengambil hutang zina. Ojo coba-coba. Nggih. Makatan. Yang keempat yang paling akhir, nyuwun ngapunten, keterangan yang ketiga, maka jangan menganggap sesuatu yang bermanfaat mesti baik. Jangan nggih, niku salah mangke. Di dalam Islam itu pertimbangannya dua, manfaat dan mara bahayanya. Nek manfaatnya luwih gede daripada bahayanya, diperintahkan di dalam Islam. Nggih. Pramilos pindah malih, jangan hanya menghitung dari sisi manfaat, karena semua yang di alam semesta ini ono manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Orang yang beriman mengatakan, wahai Allah, tidak ada yang engkau ciptakan di alam semesta ini sia-sia, mboten nonton. Yang paling akhir adalah memikirkan mana al-haq wal batil, memisah mana yang disukai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Kadang kala ini baik tetapi tidak disukai oleh Allah. Apik sakjane tetapi tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena diletakkan di tempat yang tidak tepat. Contoh, nyuwun ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak nggih, nyuwun ngapunten iki bapak-bapak. Bapak-bapak yang biasa khotib nggih. Ramadan hari pertama kan masjid kebuak. Niku mbak-mbak remaja-remaja sing ra tau nyedak masjid niku ketok ten masjid. Lah niku kathah putra putri laristri niku ketika pergi ke masjid rukuhnya tidak dipakai, pergi ke masjid ya katokan cekak. Makanya Rasul kita ngendika bahwa ada penghuni surga, penghuni neraka. Rasul kita ngendika ada penghuni neraka yang aku belum pernah melihat. Apa itu Rasul kita ngendika? Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, kenapa? Tidak menutupi aurat. Bapak-bapak yang biasa khotib, pandangan mirsani, jangan sekali-kali berdiri hari pertama langsung kayak wong wedok-wedok kayak sapa kae sing mlebu nang masjid ora nganggo rukuk, ya to isih katokan cekak, dia penghuni neraka yang belum pernah dilihat Nabi Muhammad. Kapok ten masjid niku mangke wonge. Bener,
tetapi letaknya tidak tepat. Itu sampaikan hari ke-10. Hari pertama diingatkan tentang dosa, hari kedua diingatkan tentang neraka, hari ketiga diingatkan tentang berkahnya mentaati Allah, hari keempat diterangkan apa-apa nek wis cukup, hari ke-10 ke-15 dielingke monggo mbak-mbak ingkang tindak dateng masjid rukuwe nggih diagem saking dalam ditutupi auratnya, baru setelah itu apik tetapi meletakkannya tidak tepat, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ada satu kisah. Satu dengan kisah setelah itu kampung pengajian. Salah satu jening dinten Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sesarengan kalian gurunya itu tindakan, Pak. Zaman itu kaum muslimin sedang dijajah oleh pasukan Tartar. Pasukan Tartar ini wong Cina nek sakniki. Wah, dia kejem, Pak. Jadi satu orang itu nyuwun ngapunten nggih, ning di dalam kitab begitu itu menyembelih 1000 orang kaum muslimin. Lapas Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tindakan sekarang kali guru dan murid-muridnya yang lain punika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah niku lan rencang-rencangipun mirsani ada orang Tartar, pasukan Tartar yang sedang mabuk di pinggir jalan. Keleleran ngoten niku. Wong mabuk niku dosa mboten? Dosa. Tugas kita mencegah orang yang mabuk. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang masih muda bersama dengan murid-murid yang lain itu akan mengingatkan pasukan Tatar, ojo mabuk, digusah. Tetapi oleh gurunya dielingke, mengno wae Mas. Kenapa? Wong Tartar ki nek mabuk ya ming kleran ngono wae. Nek ora mabuk gaweane mateni wong Islam. Saiki pilih sing endi? Wong Tartar mabuk apa wong Tartar ora mabuk? Ya biarkan saja mereka mabuk. Kenapa? Karena kalau mereka mabuk itu marah bahayanya lebih kecil daripada mereka tidak mabuk. Tapi ini kan butuh ilmu, gitu. Ini butuh ilmu untuk bisa membedakan mana yang disukai oleh Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah. Jadi mabuknya wong Tartar itu tidak disukai oleh Allah, tetapi marah bahayanya lebih kecil daripada wong Tartar yang dalam keadaan sadar. Kenapa? Dia akan membunuh kaum muslimin di mana-mana. Makaten ibu-ibu, bapak-bapak ingkang saged kula aturaken nggih, 4 perkara ini intinya monggo ngaji nggih. Karena nanti ngaji itu akan memberikan kita ilmu. Maka ingkang saged kula aturaken wonten ing enjang punika mugi-mugi Allah taala paring dhateng kula panjenengan sami kesaenan donya lan akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Bapak Ibu, pengawasan saking Ustadz Razi Abu Syamil. Lenggahipun pundi tan? Surya Wijayan. Surya Wijayan. Presa Surya Wijayan itu sebelah pundi? Nggih. Nika pojok beteng kula nika mengalor. Saiki dipun Taman Sari. Nggih Bapak Ibu, wonten beberapa pengumuman ingkang sepisan pengaosan Selasa Pahing. Nggih monggo sami tindak benjing. Nggih tabuh pinten Bu biasane? 1:30. Wonten pundi? Wonten mriki. Monggo mangke dipun rawuhi. Lajeng pengumuman kekalih menika putra-putra AMM menika sami gelar dagangan sekalian penggalangan dana kagem pastur. Semoga dipun pilih menawi kersa dipun pundhut mboten kedah beto barangi gitu, maksudnya bayar gerbangnya ditinggal kon ngedol nggih oleh. Syukur makin ki barangnya diasa nggih prayogi ngoten ya. Menika kagem penggalangan dana kegiatan AMM. Pengumuman angka 3 menika infak panjenengan pikantuk 1.190.000 rupiah. Nah, wonten kas PRM 9.661.000. Lajeng operasional klinik
wonten 6.233.000 rupiah. Donasi snack injing menika saking Bapak Lurah Bapak Andri Setianto. Mugi-mugi barokah sedaya. Dumateng para Bapak Ibu gandeng wonten sedherek ingkang sakit monggo didongake sareng-sareng nggih. Dipun mau sareng-sareng sekalian ngapal nggih. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana si isfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Amin. Mekaten pinanggih benjing Ahad ingkang badhe paring pengaosan saking Bapak sinten Pak? Sponsoripun saking niki pabrik roti Amanda. Ya, monggo sami tindak sedaya. Nggih. Bapak Ibu, sugeng tindakaken aktivitas monggo kita sambungi subhanakallahumma wa